Halo, kali ini kita akan membahas analisis kesalahan bahasa pada spanduk atau banner pada mata kuliah Bahasa Indonesia UTN. Sebelum masuk ke pembahasan analisis bahasa, alangkah baiknya kita mengenal dulu Universitas Teknologi Nusantara. Universitas Teknologi Nusantara. Berlokasi di Jalan Kedung Halang Pemda, Pangkalan 2 nomor 66, RT 1 RW 2, Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, 16158. Visi dan misi Universitas Teknologi Nusantara. Di Universitas Teknologi Nusantara memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang sangat gemilang. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Samsul Rizal Gultom, jurusan Psikologi semester 2. Lanjut kita masuk ke pembahasan 10 kesalahan bahasa di spanduk ini. Dilarang keras membuang sampah di sini. Bila ketahuan akan kami tindak tegas. Spanduk kayak gini pasti sering banget kita lihat kan? Tapi tahu nggak ada banyak kesalahan bahasa di dalamnya. Yuk kita bahas satu-satu biar makin peka sama tata bahasa. Kesalahan pertama, terdapat kesalahan di kata penulisan di sini. Di sebagai kata depan petunjuk tempat harus ditulis terpisah. Jadi di sini, bukan di sini. Jadi seperti ini. Kesalahan kedua, semua huruf di spanduk menggunakan huruf kapital. Huruf kapital semua boleh untuk penekanan visual, tapi dalam konteks edukasi bahasa, ini disebut overcapitalization. Huruf kapital seharusnya hanya di awal kalimat atau nama. Terlalu banyak huruf kapital bikin kalimat susah dibaca dan terlihat marah. Jadi bisa dibenarkan atau direvisi seperti ini. Kesalahan ketiga, kalimat tidak efektif. Bila ketahuan akan kami tindak tegas. Kalimat ini nggak jelas subjeknya. Siapa yang ketahuan, siapa yang menindak. Kesalahan keempat, pilihan kata kasar atau mengancam. Kata-kata bernada ancaman bisa diganti dengan kalimat persuasif tanpa kehilangan makna tegas. Jadi kalimat akan kami tindak tegas bisa dirubah menjadi pelanggaran akan ditindak sesuai peraturan. Kesalahan kelima, terdapat tanda baca yang terlalu berlebihan. 3 tanda seru hanya bikin heboh. Dalam tata bahasa, cukup 1 tanda seru atau titik untuk penutup kalimat. Lalu kesalahan keenam, kalimat ganda tanpa pemisah. Kedua kalimat ini berdiri sendiri, tapi tidak dipisahkan dengan baik. Jadi bisa diberi jeda atau diparafrase. Dengan cara gunakan pemisah jelas atau bisa disusun ulang kalimatnya. Menjadi dilarang membuang sampah di sini, pelanggaran akan ditindak. Selanjutnya, kesalahan yang ketujuh, terdapat kandungan nada emosi yang terlalu tinggi dalam spanduk tersebut. Kalimatnya seolah-olah teriak kepada pembaca. Sebaiknya tetap gunakan bahasa yang tetap sopan, namun tetap tegas. Bahasa tulisan harus tetap profesional. Emosi bisa tersampaikan dengan pilihan kata, bukan dengan teriakan. Ingat, bahasa tulisan harus tetap komunikatif, bukan marah-marah. Kesalahan ke-8, tidak menyebut subjek hukum, siapa yang menindak dengan dasar apa. Spanduk bersifat umum, kalau bisa sebut otoritas yang berwenang atau dasar hukumnya agar lebih kuat. Intinya lebih kuat dansa jika menyebut otoritas atau dasar hukum. Seperti bisa menambahkan sesuai perda nomor atau akan ditindak oleh petugas Satpol PP. Menjadi seperti ini, dilarang membuang sampah di sini akan ditindak oleh Satpol PP sesuai perda nomor titik. Lanjutnya ada kesalahan ke-9, terdapat kalimat pasif yang kabur atau tidak tepat. Akan kami tindak adalah bentuk pasif yang sebaiknya dijelaskan objeknya agar tidak kabur. Kalimat pasif seperti ini memang sebaiknya diperjelas siapa pelaku tindakannya. Menjadi pelanggaran akan ditindak oleh petugas. Dan terakhir, kesalahan ke-10, terdapat nada yang tidak komunikatif. Spanduk idealnya bukan hanya perintah, tapi juga ajakan. Bisa ditambahkan pesan kesadaran. Jadi bahasa bisa jadi alat edukasi, bukan sekedar larangan. Contohnya, mari jaga kebersihan, dilarang membuang sampah di sini. Dan ini dia versi yang lebih sopan, efektif, dan berwibawa. Dilarang membuang sampah di sini, pelanggaran akan ditindak sesuai peraturan.
Jadi spanduk bukan cuma buat larang-larang, tapi juga cermin kesadaran dan edukasi publik. Yuk jadi masyarakat yang cinta kebersihan dan bahasa yang baik. Jadi kalian pernah lihat spanduk yang aneh nggak? Tulis di komentar ya, like, follow, and share. Next kita bahas apa lagi ya? Thank you for watching.